November 2014, Indonesia dikejutkan dengan pembunuhan sadis dua wanita tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Ningsih dan Senang Mujiasih berakhir menjadi korban pembunuhan sadis seorang predator pria asal Inggris. Unit apartemen mewah bernomor 3109 menjadi saksi bisu pembunuhan tersebut. Oleh kepolisian, Senang Mujiasih ditemukan terbaring tak bernyawa di lantai dengan luka tusukan di leher dan kemaluannya. Sedangkan jasad Ningsih ditemukan membusuk dan dipenuhi belatung di dalam koper besar berwarna hitam dengan kepala yang sudah terpisah. Tak hanya itu, posisi tangan dan kakinya terikat tali dan dibungkus. Lalu siapakah sang pembunuh sadis Ningsih dan Senang Mujiasih? Dialah Rurik Jating, pria lulusan Cambridge yang merupakan salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Rurik Jating juga memiliki karir cemerlang di dunia perbankan. Pada tahun 2013, Rurik Jating dipindahkan ke Bank of America Merrill Lynch di Hong Kong dengan penghasilan 350.000 pound sterling atau sekitar 6,3 miliar rupiah per tahunnya. Tidak hanya memiliki gaji yang fantastis, Rurik Jating juga berasal dari keluarga yang kaya raya dan hidup di dalam lingkungan yang mewah. Bahkan dirinya belajar di sekolah asrama dengan biaya 34.000 pound sterling atau sekitar 614 juta per tahunnya. Walau memiliki latar belakang yang sangat baik, ternyata Jating memiliki perilaku yang melenceng. Selama bekerja di Hong Kong, pria yang tinggal di apartemen mewah tersebut kerap menggelar pesta seks yang disertai dengan minuman keras dan narkoba. Bahkan secara terang-terangan, Jating mengaku pada kekasihnya, seorang wanita Filipina, bahwa dirinya terobsesi untuk melakukan hubungan badan dengan 2 atau 3 wanita sekaligus. Jating tidak segan-segan mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk teman wanita. Dirinya bahkan tak segan membayar ratusan juta rupiah untuk menggelar pesta seks. Tidak hanya menggelar pesta seks di apartemen mewahnya, Jating juga kerap mengunjungi sejumlah diskotik esek-esek di kawasan Wan Chai, Hong Kong. Tak heran jika Jating banyak bergaul dengan wanita-wanita yang menjajakan tubuhnya. Ningsih dan Senang Mujiasih merupakan tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke Hong Kong untuk menjadi asisten rumah tangga. Namun karena faktor ekonomi, keduanya memilih jalan instan ke jalur prostitusi. Dengan nama samaran Alice dan Jessie, Ningsih dan Senang Mujiasih bertemu Rurik Jating dan kerap menjadi teman tidurnya. Bahkan salah satu wanita malam tempat kedua TKI bekerja mengaku pernah melihat Rurik mencekik Senang Mujiasih, lalu keluar dari tempat hiburan lantaran cekcok. Sebelum Ningsih dan Senang Mujiasih ditemukan tewas, Jating diketahui menyewa mereka dengan harga masing-masing 19 juta rupiah per malam. Sebelum pembunuhan sadis yang menghebohkan Hong Kong dan Indonesia ini terjadi, Rurik Jating diketahui bekerja 16 jam per hari, dari pagi hingga tengah malam selama beberapa hari. Ia bahkan tidak pernah bersosialisasi dengan rekan kerjanya. Seorang koleganya menyebut, pria yang memiliki sauna dan kolam renang di apartemennya tersebut terlihat sangat tertekan sebelum akhirnya ia mengundurkan diri secara misterius beberapa hari sebelum tragedi pembunuhan sadis terjadi. Pria berkacamata tersebut juga diketahui sempat melakukan percobaan bunuh diri pada Oktober 2014 karena tertekan pada pekerjaannya. Usut punya usut, ternyata Rurik Jating mengalami kekecewaan yang sangat berat terhadap wanita. Sebelum tinggal di Hong Kong pada 2013, Rurik Jating berhubungan dengan seorang wanita Inggris bernama Sarah Butt.
Mereka bahkan telah bertunangan dan hendak menikah. Namun hubungan keduanya memburuk setelah Sarahbat dipindahkan ke Amerika. Jating yang telah membelikan cincin perkawinan akhirnya merasakan patah hati saat sang kekasih Sarahbat berselingkuh dengan pria lain. Perpisahannya dengan Sarahbat membuat Jating depresi dan kecewa. Pria berusia 31 tahun ini bahkan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Usai perpisahan yang penuh dengan drama tersebut, Rurik Jating bergonta-ganti hubungan dengan beberapa wanita Asia. Rasa kecewa kepada wanita dan tekanan yang kuat dari pekerjaan membuat Rurik Jating berubah menjadi sosok monster pembunuh wanita berdarah dingin. 25 Oktober 2014 malam, Jating terekam kamera CCTV apartemen membawa pulang korban pertamanya yang bernama Alice alias Ningsih. Di dalam unit apartemen 3109 miliknya, Jating merekam semua aksi keji yang dilakukannya terhadap wanita malang tersebut. Polisi menemukan 76 foto Alice terikat tali di sofa dan meregang tak bernyawa di kamar mandi usai disiksa oleh Jating. Pria sadis tersebut bahkan berfoto selfie dengan jasad Alice. ...27 Oktober 2014 malam, CCTV gedung apartemen kembali merekam aksi brutal Jating yang membawa pulang Jessie alias Seneng Mujiasih. 1 November 2014, Jating menelpon polisi dan mengakui perbuatannya. Tak lama polisi dan para medis datang menangkap Jating, serta menemukan jasad Alice dan Jessie dalam kondisi mengenaskan. Di apartemennya tersebut, polisi juga menemukan rekaman video Rurik Jating yang dengan wajah bahagia membeli dan mempersiapkan benda-benda seperti palu, pisau, obor gas yang akan ia gunakan untuk membunuh 2 wanita TKI korbannya tersebut. Kasus pembunuhan yang dilakukan Rurik Jating menjadi kasus pembunuhan terbesar di Hong Kong sejak tahun 2005. Begitupun dengan keluarga korban dan masyarakat di Indonesia dibuat terhenyak oleh aksinya. Tidak hanya menarik perhatian Hong Kong dan Indonesia saja, bahkan dunia menyorot tajam atas terjadinya tragedi sadis ini. Ahli toksikologi bernama Lau Fei Lung mengungkap saat terjadinya pembunuhan, Rurik Jating mengkonsumsi kokain dan alkohol dalam jumlah besar. Namun saat itu ia tetap sadar dan melakukan aksi pembunuhan sadisnya. Total 43 video dan 2.000 foto menjadi alat bukti valid yang merekam bagaimana pria 31 tahun itu memperkosa, menyiksa, dan membunuh Alice dan Jessie. Selain itu terdapat sedikitnya 26 bungkus kokain ditemukan di dalam apartemen Jating saat pihak kepolisian menggeledah tempat tinggalnya. Di dalam persidangan tersebut, sebuah video juga mengungkap fakta lain yang mengerikan, di mana Jating bermaksud untuk menculik 3 murid perempuan, memperkosa, dan menyiksa mereka. Atas perbuatannya tersebut, Rurik Jating divonis hukuman seumur hidup. Dan pemirsa, itulah Killing Series Rurik Jating, sang predator TKI di Hong Kong versi On The Spot. Ingin mengetahui informasi menarik, unik, dan update lainnya? Tonton terus On The Spot hanya di Trans 7. Sebuah desa di Situbondo memiliki pantangan hanya boleh ditinggali oleh sebanyak 26 kepala keluarga. Siapapun yang melanggar akan mendapat musibah, bahkan ada juga yang berujung pada kematian. Selain pantangan jumlah kepala keluarga di desa ini, ternyata masih banyak pantangan-pantangan lain yang tidak ada seorang pun berani melanggarnya. Banyak cerita mengerikan terkait para pendatang yang berani melanggar pantang di desa tersebut. Saksikan penelusuran lengkapnya sesaat lagi dalam fenomena desa kutukan di Situbondo, tetap di On The Spot.